Oke, tentang money management. Ini salah satu contoh ya, teman-teman. Salah satu contoh saja. Money management itu kita mau jadi ibaratnya kalau mau tempur itu pakai bomber, sniper apa infanteri begitu ya. Dengan money management itu kita bisa mengelola peluru-peluru kita. Ini normalnya yang paling aman ya, itu menggunakan 1% risiko. Nggak harus seperti ini ya. Kenapa nggak harus seperti ini? Bisa aja lebih dari 1%. Ya, bisa saja. Asalkan bagaimana syarat-syaratnya. Kalau nggak 1%, bagaimana caranya? Ya kita probabilitasnya harus diukur begitu, untuk meningkatkan money manajemennya. Oke, terus kemudian kalau 1% itu berarti 100 US ya. Ini dengan asumsi 10.000 modal. Terus lotnya bisa 0,1, maka ringnya ketemu 1000 pips ya. Kalau 1000 pips ini serasa teman-teman kepanjangan ya, bisa memakai 500 pips sehingga lotnya bisa 0,2 atau bisa pakai 2 pair gitu atau 2 transaksi setelah 0,1 0,1 lagi. Nah, setelah itu baru kita menentukan strategi fundamental atau teknikal ya. Strateginya itu dalam ranah trade method itu tadi. Ya, gimana cara menguji probabilitas dari 100 kali transaksi? Nah, inilah yang berkenaan dengan 1%, 2% atau 3% risiko itu sangat berkenaan dengan probabilitas. Selama probabilitas kita tinggi 90% gitu misalkan, ya kita bisa aja memakai 5%. Minimal kelayakan adalah 60% dari probabilitas kebenaran. Ya, cara mengujinya kalau kita 100 kali transaksi terlalu besar, ya kita cukup dibagi per 10 transaksi saja. Bagaimana dari 10 transaksi pertama itu, berapa kali benar, berapa kali salah, kita ketik yes, kita jurnal seperti itu. Terus 8 benar, 2 salah, yes. Nah ini banyak salahnya berarti no, dan seterusnya. Apabila banyak salahnya no. Ini 3 dari 10 yang no, maka 70% layak. Ini bisa kita pakai strateginya. Misalkan apa sih yang 6 benar 4 salah itu? Misalkan kita memakai strategi A. Di kala mana dolar itu naik, di kala mana dolar itu turun. Misalkan kita punya strategi pakai indeks dolar begitu. Kalau indeks dolarnya turun duluan, maka seluruh pair yang berkenaan dengan dolar akan terpengaruh di situ. Berapa kali benar, berapa kali salah. Nah, itu kita hitung. Kalau pakai indikator stokastik misalkan menyentuh 80, kita sell, menyentuh 20, kita buy. Berapa kali benar, berapa kali salah, kan kita bisa hitung itu. Tidak harus menunggu menghitung untuk forward-nya, tetapi kita juga back-nya harus kita bisa hitung. Ya, cara ngitung back test-nya juga bisa secara manual maupun robotik. Oke ya. Terus ini sebagai kunci dari bagaimana kita menganalisa apapun strategi kita harus mengingat tentang risk management itu tadi. Ya. Segede apapun ini misalkan nih ya, ini ketemu 90% atau bahkan 99%. Kalau tidak memakai money management yang tadi, ya sama aja. Ya, sama aja gimana. 1%-nya itu bisa meluluhlantakkan permodalan kita juga. Kita nggak pakai perhitungan probabilitas. Nah, soal masalah berapa persen sih untuk oke tidaknya ya, untuk risk reward itu 1:3 kayak atau 1:2 atau 1:1. Ya sebenarnya bisa saja Anda misalkan 1:5, ngawur aja sudah tradingnya begitu. Ya bisa aja. Cuman begini loh, di dalam trading itu tidak hanya kita melulu berapa untung kita, berapa rugi kita. Tapi kita juga harus punya mindset
entrepreneur, yaitu optimalisasi permodalan. Optimalisasi permodalan. Segala apa strategi kita, itu kita harus simulasikan dalam sebuah tes. Simulasikan. Kalau Pak ini ya, Pak ARV ini namanya siapa tuh kok selalu tulisannya ARV gitu ya. Mohon maaf. Kalau Pak ARV ini yakin bahwa 39%, terus kemudian RR-nya 1:3 begitu,